Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Cahysaria Dewi. Saya akan memaparkan RPP terpadu untuk kelas 4 SD dengan tema Indahnya Keberagaman di Negeriku dan subtema 1 Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Adapun mata pelajaran yang dipadukan yaitu PKN, Bahasa Indonesia dan Matematika dengan tujuan pembelajaran pertama, untuk menumbuhkan rasa toleransi terhadap agama dan suku bangsa dan budaya yang beragam di Indonesia. Kedua, mendapatkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi dan dapat menyampaikan gagasan pokok dari teks bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekitar. Untuk materi pembelajaran, ada media pembelajarannya menggunakan bahan ajar terpadu dengan judul Bersatu dalam Keberagaman dengan gambar tempat-tempat ibadah dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Kemudian untuk strategi pembelajaran terpadu akan diuraikan dalam tahap-tahap kegiatan. Pertama, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Dalam pendahuluan, pertama-tama guru akan mempersiapkan materi pembelajaran terpadu dengan bahan ajar terpadu dan juga menyiapkan media pembelajaran berupa gambar tempat-tempat ibadah dari agama yang ada di Indonesia. Kemudian siswa mulai dikondisikan dalam situasi belajar di kelas. Setelah itu guru mengucapkan salam saat memasuki kelas dan para siswa mulai berdoa sebelum memulai pembelajaran dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kemudian siswa menjawab pertanyaan mengenai kabar yang ditanyakan oleh guru dan guru mulai mengecek kehadiran para siswa. Setelah itu siswa diberikan pertanyaan persepsi mengenai tempat ibadah yang ada di sekitar rumah para siswa. Setelah itu masuk ke kegiatan inti. Saat di kegiatan inti, siswa diberikan teks bacaan dengan judul Bersatu dalam Keberagaman. Siswa diberikan contoh toleransi beragama dalam lingkungan sekitar rumah dan lingkungan sekolah. Setelah itu siswa mulai menuliskan gagasan pokok dari paragraf 1 teks bacaan yang sudah dibagikan tadi. Setelah itu dikenalkan dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan menggunakan media gambar atau poster tentang tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Setelah itu siswa mencari bentuk bangun datar yang ada dalam gambar tempat ibadah dan mengidentifikasi bentuk bangun datar termasuk bentuk segitiga, persegi, dan juga persegi panjang. Kemudian siswa melanjutkan membaca teks bacaan dan melanjutkan membuat gagasan pokok dari paragraf selanjutnya. Setelah itu siswa menyebutkan bentuk-bentuk atap dari tempat ibadah yang ada di dalam gambar, kemudian melanjutkan membaca teks bacaan sampai dengan selesai. Setelah itu siswa menjelaskan gagasan pokok yang ditemukannya dan memberikan contoh keberagaman yang ada di dalam kelas atau di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian siswa diberikan penjelasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah itu masuk ke kegiatan penutup di mana siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah dibahas atau dipelajari dalam pembelajaran tersebut. Kemudian siswa diberikan tugas atau tes tertulis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah diberikan, yaitu diberikan tugas untuk memberi contoh toleransi agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian diberikan tugas menghitung ada berapa banyak bentuk bangun datar persegi panjang yang ada dalam gambar tempat ibadah tertentu. Kemudian diberikan gambaran tentang manfaat yang dirasakan saat bertoleransi sesama umat beragama dari berbagai suku, budaya, dan agama. Kemudian dibimbing untuk melakukan tindak lanjut dengan pembiasaan toleransi beragama dan toleransi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Setelah itu, siswa diberitahu sekilas mengenai materi pembelajaran selanjutnya, yaitu yang masih berkaitan tentang persatuan dan kesatuan di negeriku. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.